Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukamto, dosen teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Senang ketemu dengan Anda dalam mata kuliah pompa, dan pada segmen ini kita akan membahas mengenai pola fluktuasi pemakaian air. Mari sama-sama kita diskusikan. Para mahasiswa yang budiman, jumlah pemakaian air dari waktu ke waktu yang selalu tidak sama. Dengan kata lain, terjadi fluktuasi pemakaian air. Walaupun kecenderungannya kebutuhan penyediaan air selalu meningkat. Nah, fluktuasi pemakaian air ini dapat digambarkan secara grafis ya, seperti contoh berikut ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, naik kemudian cenderung turun sedikit, nanti naik lagi kemudian cenderung turun ya. Nah, oleh karena itu sebagai petugas PDAM ya, perlu dipahami fluktuasi pemakaian air ini ya, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membuat jadwal produksi air bersih. Nah, pada pelajaran ini akan dijelaskan secara singkat ya cara mengidentifikasi dan membuat grafik fluktuasi pemakaian air harian. Nah, pemakaian yang digunakan konsumen, kebocoran teknis dan non teknis ya, fluktuasi pemakaian air harian itu dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pemakaian air dan karakteristik pemakai air. Walaupun fluktuasi pemakaian air dari hari ke hari tidak mutlak sama, tetapi pada umumnya fluktuasi pemakaian air pada suatu daerah pelayanan akan mengikuti pola fluktuasi pemakaian air tertentu. Ya, karena suatu keadaan khusus, pola pemakaian air mungkin dapat berubah. Misalnya, pola pemakaian air pada bulan puasa. Ya, itu tentu dapat berbeda dengan pola pemakaian air pada bulan yang bukan bulan puasa. Karena di bulan puasa, aktivitas di siang hari tentu akan berkurang. Ya, aktivitas olahraga misalnya ya, aktivitas yang membutuhkan air di bulan puasa di siang hari tentu akan berkurang. Nah, namun bisa jadi di malam harinya bisa sedikit bertambah. Nah, namun secara total kebutuhan air di bulan puasa bisa jadi berkurang. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Nah, lalu bagaimana mengidentifikasi pola pemakaian air? Nah, untuk mengidentifikasi pola pemakaian air bersih harian, maka dapat dilakukan tahapan pekerjaan berikut. Pertama adalah pengumpulan dan pencatatan data pemakaian air. Yang kedua, analisa data pemakaian air. Yang ketiga, pembuatan grafik pola pemakaian air. Yang keempat, baru pengumpulan dan pencatatan data pemakaian air kembali. Nah, pengumpulan dan pencatatan data pemakaian air harian itu harus dilakukan setiap hari, namanya harian gitu ya. Nah, khusus untuk mengidentifikasi pola pemakaian air harian, maka harus mempunyai data pemakaian air ya harian selama jangka waktu tertentu secara berturut-turut ya, dengan jumlah pemakaian air setiap periode tertentu. Nah, ini adalah contoh ya, data pemakaian air harian Januari 2018. Ya, ini namanya contoh ya, tahunnya jangan di depan ya, namanya aja contoh gitu. Ya, makin banyak data pemakaian air yang dipunyai, misalnya 7 hari berturut-turut ya. Makin pendek periode pencatatan pemakaian air, misalnya setiap jam, maka akan baik pula hasil identifikasi pola pemakaian hariannya. Nah, ini adalah contoh dapat dilihat pada formulir dan pencatatan data air harian ya, ada di sebelah kanan. Nah, pada formulir pencatatan data pemakaian air harian ini terlihat adanya kolom keterangan yang dapat diisi dengan keterangan yang diperlukan. Misalnya apakah ada kebocoran atau tidak pada pipa distribusi, ya, meterannya rusak atau tidak, ya, itu dapat dicatat di sebelah kanan. Kalau ada apa-apa baik-baik saja, ya di catatan sebelah kanan tentu akan kosong. Ya. Nah, kolom keterangan ini sangat perlu. Ya, kenapa? Ya, karena dari keterangan pada kolom ini itu dapat dianalisa apakah pemakaian air ini benar-benar digunakan oleh konsumen atau sebab lain, misalnya kebocoran gitu. Nah, untuk mendapatkan data pemakaian air harian ini itu dapat dengan cara melihat jumlah air yang
melalui meteran induk pada pipa distribusi atau dengan mengukur perubahan volume atau tinggi air pada reservoir. Ya, bila untuk mendapatkan data pemakaian harian ini digunakan cara pengukuran perubahan volume atau tinggi air dalam reservoir, maka perlu diketahui dan diperhitungkan adanya air yang masuk ke dalam reservoir selama dilakukan pencatatan dan pemakaian. Karena tentu air masuk ini akan membuat gelombang naik turunnya permukaan air yang ada di reservoir tersebut, sehingga nanti indikator bisa salah mengukur gitu ya, apakah pada saat gelombang itu di lembah atau di puncak atas. Nah, itu akan mempengaruhi pengukuran volumenya. Nah, ini perlu dipertimbangkan dengan baik ya. Nah, analisa data pemakaian air. Ya, bagaimana ya melakukan analisa fluktuasi pemakaian air harian. Nah, ini tentu dipertimbangkan ya, analisa fluktuasi pemakaian air itu ya mencakup apa saja. Pertama adalah mencakup jumlah dan persentase pemakaian air rata-rata untuk setiap periode tertentu. Dua, jumlah pemakaian air rata-rata dalam satu hari. Ketiga, jumlah dan saat pemakaian air maksimum ya atau minimum pada satu periode tertentu. Nah, berdasarkan data pemakaian air harian, maka dapat dianalisa atau dihitung ya fluktuasi pemakaian air tersebut gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya, data tentang pemakaian air ya berdasarkan tanggal ini ya. Nah, kemudian berapa pemakaian air rata-rata ya dalam satuan meter kubik per jam atau liter per detik gitu ya. Nah, kemudian bisa dibuat dalam persentase. Ya, juga ada di sebelah kanan itu kolom keterangan, bisa diisikan ya keterangan yang bersesuaian dengan data yang dituliskan di baris tertentu tersebut. Nah, kalau sudah ketemu tabel tersebut, maka kemudian bisa dibuat grafik. Ya. Nah, namun perlu diingat bahwa pola pemakaian air harian ini itu hanya menunjukkan pola pemakaian air harian dan bukan pola kebutuhan air. Ya. Nah, karena jumlah pemakaian air tidak selalu sama dengan jumlah kebutuhan air yang sebenarnya, begitu. Ya. Nah, grafik pola fluktuasi pemakaian air ini harus ditinjau dan tentunya disesuaikan kembali dengan keadaan yang sebenarnya, berapa bulan sekali, berapa waktu sekali. Nah, rata-rata ya para praktisi itu menganjurkan minimum siap 3 bulan sekali. Ya, tentunya lebih pendek waktunya lebih bagus ya, misalnya 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Tapi paling tidak minimum disesuaikan kembali itu 3 bulan sekali ya, supaya kalau terjadi kesalahan ya dalam menghitung pemakaian air ya yang akan berpengaruh pada kebutuhan air itu akan bisa akan dapat diantisipasi dengan lebih dini ya, lebih baik lagi. Nah, dari tabel fluktuasi pemakaian air bersih itu dapat dibuat pola. Ya, dapat dibuat grafik pola pemakaian air bersih ya, sebagai contoh seperti yang ada di sebelah kanan tersebut. Ya, yang kanan baris yang absis ya itu jam ya, kemudian yang ordinat adalah konsumsi atau pemakaian air bersihnya ya, satuannya liter per detik, atau bisa dibuat juga dalam meter kubik ya per detik atau meter kubik per jam ya, itu silakan aja ya mau dibuat seperti apa satuannya. Tapi yang umum satuan untuk pemakaian air itu bisa liter per detik atau bisa meter kubik per jam ya, yang umum ya. Nah, demikian para mahasiswa yang budiman, kuliah kita pada segmen ini ya yang berkaitan dengan pola fluktuasi ya pemakaian air bersih. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita, sehingga kita kalau nanti bekerja sebagai praktisi ya, baik sebagai perencana atau pelaksana atau pengawas, mengetahui ya bagaimana membaca pola fluktuasi pemakaian air bersih pada proyek-proyek yang
dikerjakan. Terima kasih, sampai ketemu pada segmen yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.